السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Jamaah Jumat rahimakumullah, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ketakwaan yang sebenar-benarnya, yaitu dengan mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala serta oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, serta menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla serta oleh Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jamaah Jumat yang semoga senantiasa dimuliakan Allah, tak ada asap apabila tak ada api. Begitulah pepatah kita menggambarkan tentang adanya hukum sebab dan akibat di muka bumi ini, bahwa setiap kejadian pasti ada sebab pemicunya. Maka tugas kita selaku makhluk yang dikaruniai akal oleh Allah adalah berusaha mencari sebab dari suatu kejadian agar bisa menemukan solusi permasalahan dan menghindari kejadian serupa di kemudian hari. Kaum muslimin dan muslimat yang kami hormati, banyak musibah yang menimpa negeri ini. Gempa bumi, tsunami, gunung meletus, dan lain sebagainya. Sungguh keliru orang yang mengira bahwa penyebabnya sekedar faktor alam belaka atau faktor letak geografis daerah bencana belaka. Justru ada penyebab lain yang lebih dominan dari sebab-sebab yang dipercaya oleh banyak orang tersebut. Penguasa alam semesta ini, Allah tabaraka wa ta'ala menjelaskan di dalam firman-Nya, "Zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas." Kerusakan di darat dan di laut adalah akibat perilaku buruk manusia sendiri. Liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu. Allah menimpakan azab kepada manusia akibat dari sebagian keburukan yang mereka lakukan. La'allahum yarji'un. Dengan adanya azab itu semoga mereka mau bertaubat kepada Allah. Al-Quran surat Ar-Rum
ayat 41. Di lain kesempatan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Fakullan akhadna bidzambihi." Setiap umat yang mendustakan utusan Allah, pasti kami azab karena dosa mereka. Faminhum man arsalna alaihi hasiba. Di antara mereka ada yang kami binasakan dengan angin kencang. Wa minhum man akhadathu as-sayhah. Di antara mereka ada yang kami binasakan dengan petir. Wa minhum man khasafna bihil ard. Di antara mereka ada yang kami binasakan dengan ditelan oleh bumi. Wa minhum man aghraqna. Dan ada di antara mereka yang kami binasakan dengan ditenggelamkan. Wa ma kana Allahu liyadhlimahum walakin kanu anfusahum yadhlimun. Allah tidak sedikit pun berbuat zalim kepada mereka. Justru mereka itulah yang berbuat zalim kepada diri mereka sendiri. Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 40. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Berdasarkan ayat-ayat di atas dan masih banyak ayat-ayat serta hadis yang lainnya, bisa disimpulkan bahwa faktor utama penyebab bencana alam adalah dosa-dosa manusia. Sedangkan dosa yang terbesar adalah menyekutukan Allah alias perbuatan syirik. Salah satu bentuk kesyirikan yang dianggap biasa adalah mempersembahkan ibadah kepada selain Allah. Contohnya mempersembahkan kurban untuk makhluk halus. Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu mengisahkan, dakhala rajulun al-jannata fi dhubabin wa dakhala rajulun an-nar. Ada orang masuk surga karena seekor lalat, dan ada orang masuk neraka juga karena seekor lalat. Marra rajulani ala qaumin qad akafu ala sanamin lahum. Ceritanya, ada dua orang yang melewati perkampungan masyarakat penyembah berhala. Wa qalu la yamurru alaina al-yawma ahadun illa qaddama syai'an. Penduduk kampung itu berkata, hari ini tidak ada yang boleh melewati kampung ini kecuali setelah mempersembahkan sesaji untuk berhala ini. Faqalu li ahadihima qaddim syai'an fa'aba faqutil. Orang yang pertama dikatakan kepada dia, ayo persembahkan sesuatu. Ternyata dia tidak mau karena dia tahu bahwa persembahan kepada selain Allah adalah perbuatan syirik. Maka dia menolak. Akhirnya dia dibunuh oleh penduduk kampung tersebut. Wa qalu lil akhar. Mereka berkata kepada orang yang kedua, qaddim syai'an. Ayo persembahkan sesuatu. Qaddim walau dzubaban. Andaikan engkau tidak punya apa-apa kecuali lalat, persembahkan lalat itu untuk berhala kami. Maka dia berkata, wa ayyu syai'in dzubab? Faqaddama dzubaban fadakhala an-nar. Maka orang yang kedua berkata, cuma lalat, tidak masalah. Maka dia pun mempersembahkan lalat untuk berhala. Akhirnya dia masuk ke dalam neraka. Faqala Salman. Salman radhiyallahu anhu menjelaskan di akhir athar ini. Fahadha dakhala al-jannata fi dhubabin wa dakhala hadha an-nara fi dhubab.
Orang yang pertama masuk surga karena seekor lalat. Sedangkan orang yang kedua masuk neraka gara-gara seekor lalat. Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah di dalam kitab beliau Al-Musannaf, dan isnad athar ini dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani. Apabila sesaji dengan lalat, dengan seekor lalat, bisa menyebabkan masuk ke neraka, bagaimana dengan sesaji berupa kerbau, berupa sapi untuk Nyi Roro Kidul yang diklaim sebagai penguasa pantai selatan? Allah Subhanahu wa taala menceritakan bencana yang menimpa kaum Nabi Nuh alaihi salam. Mimma khati'atihim ughriqu. Akibat dari dosa-dosa kaumnya Nabi Nuh. Dan dosa kaum Nabi Nuh terbesar adalah perbuatan syirik. Akibat dosa-dosa tersebut, mereka semua ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa'udkhilu nara. Dan nanti kelak di hari kiamat mereka akan dimasukkan ke dalam neraka. Falam yajidu lahum min dunillahi ansara. Mereka tidak akan mendapatkan penolong selain Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran surat Nuh ayat 25. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dosa lain pemicu bencana adalah dosa zina. Perzinaan. Perzinaan dengan berbagai variannya. Zina lelaki dengan wanita. Zina wanita dengan sesama wanita alias lesbian. Zina lelaki dengan sesama lelaki alias homoseksual. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan azab yang ditimpakan kepada kaum Sodom yang gemar untuk berbuat homo. Fa akhadhathumus sayhatu musyriqin. Petir menyambar mereka saat matahari terbit. Faja'alna 'aliyaha safilaha. Kemudian kami, kata Allah, jungkir balikkan tanah tempat tinggal mereka. Wa amtarna 'alaihim hijaratan min sijil. Kemudian kami turunkan hujan batu sijil kepada mereka. 3 azab sekaligus. Inna fi dzalika laayatil lil mutawassimin. Sungguh dalam kejadian itu ada peringatan bagi orang-orang yang mau mengenal kebenaran. Al-Quran surat Al-Hijr ayat 73 sampai 75. 3 bentuk siksaan sekaligus ditimpakan kepada para pelaku gay dari kaum Nabi Lut alaihi salam. Ini menunjukkan betapa beratnya kejahatan yang mereka lakukan. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. وأشهد أن لا إله إلا الله لا ند له سبحانه ولا شبيه ولا مثيل ولا نظير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله البشير النذير والسراج المنير صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وكل تابع مستنير. Sidang Jumat yang kami hormati. Terkadang Allah Subhanahu wa taala menimpakan bencana kepada suatu kaum padahal di dalamnya ada orang-orang yang soleh. Terkadang Allah menimpakan bencana ke suatu kaum padahal di dalamnya ada orang-orang soleh.
Allah berfirman, wattaqu fitnatan la tusibanna alladzina zalamu minkum khassah. Takutlah. Takutlah kalian kepada musibah yang tidak hanya menimpa orang-orang zalim saja di antara kalian. Wa'lamu annallaha syadidul iqab. Ingat bahwa Allah itu memiliki hukuman yang pedih. Al-Quran surat Al-Anfal ayat 25. Oleh karena itu, amar ma'ruf dan nahi mungkar, mengajak kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran harus ditegakkan. Kesolihan pribadi tidak cukup. Perlu kita memiliki kesolihan sosial. Kesolihan yang diperlukan bukan hanya dimiliki oleh individu, akan tetapi masyarakat juga perlu untuk soleh. Ketika maksiat terjadi sekecil apapun, kemudian orang-orang saleh enggan untuk menasihati dan mencegah maksiat tersebut, bukan tidak mungkin bencana akan datang. An Hudzaifah bin al-Yaman 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari sahabat Rasul SAW Hudzaifah ibn al-Yaman, semoga Allah meridai beliau, bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi, demi Allah, la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhawunna 'anil munkar, aw la yushikanna Allahu an yab'atsa 'alaikum 'iqaban min." Demi Allah, wajib bagi kalian untuk beramar ma'ruf dan nahi mungkar. Apabila tidak, Allah akan menimpakan hukuman kepada kalian. Thumma tad'unahu fala yustajabu lakum. Kemudian kalian berdoa dan berdoa, lalu doa kalian tidak dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Hadis riwayat Tirmidzi dan dinyatakan hasan oleh beliau. Hadza wa sallu wa sallimu rahimakumullah ala as-sadiqil amin kama amarakum bidzalika maulakum rabbul alamin. Faqala subhanahu, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala sayyidina Muhammad وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم انصر إخواننا المنكوبين في لومبوك. اللهم انصر إخواننا المنكوبين في بالو. اللهم انصر إخواننا المنكوبين في كل مكان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أقيم الصلاة.